Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP, Renungan Akhir Pekan. Sebelum kita mendengar renungan di hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan ayat 2. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Nas renungan untuk kita tertulis di Yosua 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukan hal yang mudah untuk mendengar secara efektif, karena kecenderungan manusia atau kecenderungan kita adalah lebih banyak berbicara daripada mendengar. Allah memberikan kepada manusia dua telinga yang selalu terbuka dan satu mulut yang bisa tertutup. Salah satu makna yang dapat kita tangkap dari rancangan Allah itu ialah agar manusia lebih mendengar ketimbang berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 berbunyi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nas ini adalah jawaban bangsa Israel kepada Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa saat akan memasuki tanah Kanaan. Yosua mengulang kembali apa yang diperintahkan oleh Musa untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka mengingat pesan Musa sebelum mati. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Yosua 1 ayat 13. Supaya mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan tidak takut untuk melangkah ke depan. Mereka harus mau mendengar dan melakukan perintah, maka mereka akan menerima ketentraman dan akan menerima tanah yang dijanjikan Musa kepada bangsa Israel. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga diajak untuk menjadi pendengar firman yang baik, supaya kita dianugerahi ketentraman dan kelimpahan sukacita. Menjadi pendengar yang baik itu sangat susah jika hanya mengandalkan diri sendiri dan selera atau apa yang cocok dengan kita. Karena tidak semua yang kita dengar, yaitu firman Tuhan, akan sesuai selera kita. Atau bahkan pengkhotbah di gereja
tidak selalu berkhotbah dengan cara yang sama dan mudah, apalagi sesuai selera kita. Jika ada pengkhotbah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan cocok dan mungkin membuat kita bisa tersenyum dan tertawa, itu tidak salah. Hanya mungkin kita tidak hanya mendengar saja, tetapi kita juga mampu melakukannya. Maka dalam hal yang seperti itu pun kita membutuhkan konsentrasi, menjadi pendengar yang baik supaya dapat melakukan dengan baik. Mungkin juga saudara-saudari yang terkasih, ada pengkhotbah yang suaranya pelan, terkadang bahasa yang sulit untuk kita pahami. Itu tidak salah. Hanya kita lebih membutuhkan tingkat konsentrasi atau perjuangan yang tinggi, membuka telinga lebar-lebar, memusatkan konsentrasi kita untuk mendengar firman Tuhan. Iman bertumbuh saat kita mau mendengar dengan baik dalam tingkat yang sampai membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Memang akan selalu banyak godaan yang mengganggu konsentrasi kita. Kita pasti mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur di Matius 13 ayat 1-23. Ada benih yang jatuh dan dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Ada benih yang jatuh di semak berduri. Dan ada benih yang jatuh di tanah subur. Dia mendengar firman, memberi hatinya, tindakannya fokus pada firman Tuhan. Ia akan berkelimpahan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah menjadi pendengar yang baik terhadap perintah bos, perintah orang tua, terlebih menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, supaya kita memperoleh kelimpahan dalam hidup. Kelimpahan bukan hanya tentang kekayaan, melainkan bagaimana kita berlimpah dalam sukacita, kemampuan menghadapi masalah, ketekunan dalam bekerja, menjadi orang yang setia dan bisa diandalkan dalam mengerjakan apapun, walau terkadang tidak sesuai selera kita. Jangan andalkan selera kita, apalagi apa yang cocok di hati kita, apalagi di tempat kerja atau di rumah tangga. Dengan mendengar yang baik, maka kita adalah orang-orang yang mengasihi. Tugas pertama dari kasih Allah adalah mendengarkan. Maka, apakah kita mengasihi Tuhan? Dengarkanlah Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Maka sukacita, damai sejahtera akan berada di dalam diri kita. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk ibadah di hari Minggu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 7. Molohodo hui huton. Kita berdoa, ya Allah, Tuhan kami bersyukur atas hari ini diperkenankan melanjutkan kehidupan. Ajarlah kami untuk senantiasa rindu untuk mendengar firman-Mu, agar kami merasakan rahmat pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.